Prabu Siliwangi kalahkan Macan Putih. Para raja selalu diyakini sebagai sosok titisan dewa. Karena itu, kerap kesaktian yang mereka miliki diyakini juga sebagai pemberian atau anugerah dewa. Demikian pula dengan kesaktian yang dimiliki Prabu Siliwangi. Bahkan dengan kesaktian yang dimilikinya tersebut, Prabu Siliwangi bisa mengalahkan Maung Putih, harimau yang menjadi panglima dari kawanan harimau. Kisah Prabu Siliwangi yang juga dikenal bijaksana beredar luas di kalangan masyarakat Tanah Pasundan. Para seniman bahkan mengabadikan kisah heroik ayah Pangeran Kian Santang itu dalam lukisan berupa seekor macan putih yang selalu berada di sekitar Prabu Siliwangi. Cerita rakyat ini mengungkapkan bagaimana Prabu Siliwangi menaklukkan Maung Bodas dan kemudian menjadi kodam yang selalu mendampingi sang kesatria kemana saja dia pergi. Kisahnya bermula ketika Prabu Siliwangi suatu waktu dalam pengembaraannya hendak ke Curug Sawer, Majalengka untuk melepas lelah. Dalam perjalanannya itu, tiba-tiba dia dikepung segerombolan kawanan macan putih. Sang Prabu hendak diterkam, namun berkat kesaktian yang dimilikinya, dia tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, justru kawanan macan putih itu yang tersungkur. Melihat banyak anak buah terkulai, Panglima kawanan macan putih atau Maung Bodas maju melawan Sang Prabu Siliwangi. Maka terjadilah pertempuran sengit antara keduanya. Namun kesaktian Prabu Siliwangi tak luntur. Dia berhasil mengalahkan sang raja gaib Macan Putih. Sebagai pihak yang kalah, sejak saat itulah Maung Bodas dan seluruh pasukan jin yang menjadi pengikutnya bertekuk lutut dan siap mendampingi Prabu Siliwangi kemana saja dia pergi. Bahkan konon seluruh pasukannya berjanji akan membantu Prabu Siliwangi selaku penguasa Tanah Pasundan. Lain cerita rakyat atau mitos, lain pula tafsiran ilmuwan asal negeri Belanda, Scipio. Seorang peneliti Belanda pernah membuat sebuah laporan hasil penelitian yang ditunjukkan kepada Gubernur Jenderal VOC, Johannes Campusis. Scipio melaporkan hasil penelitiannya mengenai jejak sejarah istana kerajaan Pajajaran di kawasan Pakuan yang sekarang dikenal daerah Batu Tulis Bogor. Dalam laporannya yang ditulis pada 23 Desember 1687 itu, Scipio menyampaikan istana tersebut terutama sekali tempat duduk yang ditinggikan untuk Raja Jawa Pajajaran masih berkabut dan dijaga serta dirawat oleh sejumlah besar harimau. Hasil ekspedisi Scipio itu mengindikasikan bahwa kawasan Pakuan yang ratusan tahun sebelumnya menjadi pusat kerajaan Pajajaran telah berubah menjadi sarang harimau. Menurut Scipio, fakta bahwa tempat itu menjadi sarang harimau menimbulkan mitos-mitos bernuansa mistis di kalangan penduduk sekitar Pakuan mengenai hubungan antara keberadaan harimau dan hilangnya kerajaan Pajajaran. Jadi berdasarkan pada laporan Scipio, dapat disimpulkan bila mitos Maung lahir karena adanya kekeliruan sebagian masyarakat dalam menafsirkan realitas. Terlepas dari itu semua, yang jelas raja bergelar Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja adalah raja Pajajaran yang sangat terkenal. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang mengaguminya. Prabu Siliwangi memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, antara 1482 sampai dengan 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti Batu Tulis terungkap bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali. Pertama ketika Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh dikawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permasuri Mayangsari putri Prabu Bunisora. Yang kedua, ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uaknya Prabu Susuk
Tunggal, putra Mahaprabu Niskala, Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sarkati, putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa kerajaan Sunda. Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang pernah menguasai tanah Sunda. Terima kasih telah menyimak kisah Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah terhubung dengan sejarah yang penuh misteri dan keajaiban. Salam dari kami, selamat menjelajahi pengetahuan. Salam legenda.